yang selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan, yang saya hormati, saya muliakan Murakibul Awqat, MC, pembawa acara, yang saya hormati, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan para haji, para hajah, para ustaz, para ustazah, para sesepuh, bini sepuh, para ketua RT yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama khusus kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanqihul Qaul, yang udah haji, yang udah umroh, tahu letak pastinya rombongan itu di mana. Rombongan itu adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan rombongan? Ternyata disitulah baginda Nabi mendidik, mengajar para sahabat tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat itu dikatakan rombongan, salah satu makom ijabah.
mengadakan pengajian, baik itu di majelis taklim, baik itu di masjid, di mushola, di rumah, bahkan di gang sekalipun, kalau di dalamnya diisi dengan pengajian, dengan taklim, itu adalah roboh, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan sering saya ingatkan bahwasanya keutamaan daripada taklim ini, ngaji ini adalah salah satu syarat daripada diterimanya amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, haji kita, apapun ibadah kita. Syarat pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ibadah itu harus berlandaskan dengan ilmu. Salat harus dengan ilmunya, puasa harus dengan ilmunya, haji harus dengan ilmunya. Apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kita kepengen ibadah kita diterima oleh Allah, syaratnya yang pertama haruslah berlandaskan dengan ilmu. Sering saya ingatkan, apabila ada dari ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, yang ada kekurangan-kekurangan, kalau kita mau duduk hadir di majelis ilmu, itu akan makbul. Artinya apa? Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu, itu akan menjadi penambah daripada kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan. Makanya mencari ilmu itu bukan fardu lagi, fardhu. Tolakul ilmi fardhu.
majelis ilmu itu yang akan menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah paham, masalah bisa, itu tidak jadi hal sesuatu yang diharuskan. Yang Allah kehendaki itu hadir di majelis ilmu, mau duduk berkumpul di majelis ilmu. Baiklah hadirin bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rukun agama. Kalau kita sering dengar ada rukun Islam, ada rukun iman, ternyata ada rukun agama. Kalau kita mengaku bahwa diri kita ini manusia yang beragama, agamanya agama Islam, kita harus tahu apa yang menjadi rukun di dalam agama kita itu. Apa itu rukun? Arti rukun itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau rukun ini terpenuhi, maka agama kita dikatakan sah. Tapi kalau rukun ini tidak dipenuhi, kita mengaku beragama, tapi rukun agama tidak penuhi, maka agamanya diragukan. Lalu apa saja yang menjadi rukun agama? Rukun agama itu ada tiga. Rukun agama ada tiga. Yang pertama adalah iman. Yang pertama adalah iman atau akidah. Ilmu yang mempelajari tentang akidah, tentang keimanan, dinamakan dengan ilmu tauhid. Rukun agama yang pertama adalah iman, akidah, keyakinan. Ilmu yang mempelajarinya dinamakan dengan ilmu tauhid. Rukun agama yang kedua adalah ibadah. Kalau kita mengaku beragama Islam, harus mau beribadah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena ibadah itu merupakan rukun daripada agama. Rukun agama yang kedua ibadah. Ilmu yang mempelajari tentang ibadah adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Rukun agama yang kedua ibadah. Ibadah itu berkaitan dengan Islam. Ibadah berkaitan dengan Islam. Ilmu yang mempelajari tentang ibadah dikatakan ilmu fikih. Yang kedua. Yang ketiga adalah ihsan. Rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Ihsan dikatakan juga adalah akhlak. Akhlak, tata krama, budi pekerti, tingkah laku. Jadi kalau mengaku diri beragama, harus berperilaku yang sesuai dengan agama. Karena akhlak itu, ihsan itu adalah merupakan rukun daripada agama. Ilmu yang mempelajari tentang
Al-Ain. Al-Quran yang kita nuzul 114 surat 666 ayat. Itu intinya pada 3 hal yang tadi, menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang ihsan. Al-Quran yang kita nuzul intinya cuma 3, menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang ihsan. Hadis baginda Nabi, hadis-hadis baginda Nabi yang dalam kitab Sahih Bukhari 7.275 hadis, dalam kitab Sahih Muslim 4.000 hadis. Itu intinya cuma 3, menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Lalu dikelompokkanlah oleh para ulama menjadi 3 ilmu, 3 bagian ilmu. Yang pertama iman, ilmunya tauhid. Yang kedua Islam, ilmunya fikih. Yang ketiga ihsan, ilmunya tasawuf. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu semua bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Pada zaman Nabi ada ilmu tauhid, sudah ada, tapi belum ada penyebutan, hanya tentang akidah. Akidah diperincilah oleh para ulama, dibagi-bagi. Oh, ini ayat Quran tentang tauhid, tentang keimanan, seperti surat Al-Ikhlas. Itu bagaimana kan? Qul huwallahu ahad. Itu bagaimana? Tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu adalah esa. Esa itu adalah tunggal. Tunggal itu adalah tidak berbilang. Tidak berbilang itu adalah tidak ada yang sebanding, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Al-Quran dan Al-Hadis itu hanya menjelaskan tentang 3 hal, tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. 3 ilmu ini wajib hukumnya dipelajari oleh setiap yang mengaku dirinya beragama Islam. Makanya nanti periode selanjutnya Bapak DKM harus difokuskan Ustadz yang bagian membahas tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, tentang keimanan. Ada khusus spesialnya. Kitabnya kitab apa? Banyak. Ada kitab Aqaidul Awam, Kifayatul Awam, tentang keimanan, yang menjelaskan sifat asma ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagian fikih dikhususkan untuk meluruskan, untuk memperbaiki ibadah keseharian kita, ibadah sholat kita, ya. Ilmu fikih dikhususkan, ya.
banyak kitab fikih ya, dari yang dasar kitab Safinah ya, Riyadul Badi'ah, Sarah Sitin, Fathul Mu'in, Ikhna, banyak. Harusnya diberikan panduan begitu supaya menjurus tentang ihsan, panduan ilmu tasawuf khusus ya, dibagi. Ustaznya mungkin pakai kitab apa, dipersilahkan. Kitab yang berkenaan dengan tasawuf, dengan akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada sesama makhluk Allah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiga ilmu ini hukumnya fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena apa? Untuk meluruskan keyakinan kepada Allah, ilmu tauhid, untuk memperbaiki ibadah zahir kita, ilmu fikih, untuk meluruskan akhlak, tata krama kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ilmu tasawuf. Ya, harus ada pengkhususan ya, supaya menjurus, supaya jelas. Dan kalau bisa satu kitab khatam, misalkan pikirnya mau pakai kitab apa, khatam dari mulai pertama pembahasan sampai dengan akhir, satu kitab khatam, satu kitab khatam. Jemaah Bapak-bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita telah berbicara rukun agama. Ada tiga, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman adalah akidah, ilmunya ilmu tauhid. Islam adalah ibadah, ilmunya ilmu fikih. Ihsan adalah akhlak, ilmunya ilmu tasawuf. Sekarang kita akan membahas kitab Qatrul Ghaus. Ini yang berkenaan dengan akidah, dengan keimanan ya. Idza qila laka mal iman, idza qila laka mal iman, apabila ditanyakan kepada kamu, apabila ditanyakan kepada kita mal iman, apa sih iman itu? Al jawabu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apabila ada yang bertanya kepada kita, apa sih iman itu? Iman itu kan secara bahasa artinya percaya. Amantu billahi, beriman aku kepada Allah, percaya aku kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qadar dan qadar yang baik, yang buruk, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan dengan iman. Berarti rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qadar dan qadar. Itulah rukun iman. Idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi, apabila ditanyakan kepada kamu
Lalu alimun, Allah itu maha mengetahui dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Allah maha mengetahui. Beda dengan kita, pengetahuan kita terbatas. Tapi kalau Allah maha mengetahui apapun yang kita lakukan, bahkan yang terbersih di dalam hati kita pun Allah tahu, karena Allah itu adalah maha mengetahui. Lalu qadirun, Allah itu adalah berkuasa. Kalau kekuasaan seorang pejabat di dalam dunia ini terbatas, tapi kalau kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah berkuasa di atas yang berkuasa. Berkuasa Allah itu harus diyakini di dalam diri kita bahwa Allah itu esa, Allah itu hidup, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Berkehendak, kehendak kita terbatas. Kadang kita berkehendak A, tapi kenyataannya B. Karena kita makhluk hayati, wajibkan untuk ikhtiar, untuk berusaha. Adapun hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun Allah lah yang paling berkehendak. Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak mengangkat seseorang menjadi mulia, walaupun oleh satu kampung dihinakan, oleh satu kecamatan dihinakan, bahkan oleh satu negara dihinakan, tapi kalau Allah berkehendak memuliakan, itu manusia pasti akan mulia. Sebaliknya, walaupun kita memuliakan diri kita, kita membanggakan diri kita, tapi kalau Allah berkehendak menghinakan kita, pastilah menjadi hina. Karena Allah yang maha berkehendak. Sami'un, Allah itu maha mendengar. Sedangkan kita, pendengaran kita terbatas. Basirun, Allah maha melihat. Mutakallimun, Allah maha berbicara, berkalam. Batin, Allah itu yang kekal, abadi. Ya. Khalaqun, Allah itu yang menciptakan. Sedangkan kita yang dicipta. Allah yang menciptakan, Allah yang kita yang diciptakan. Razzaqun, Allah yang maha pemberi rezeki. Yakin rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan yang sudah diatur oleh Allah, seharusnya kita tidak usah galau, tidak usah ngoyo, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dengan orang lain tidak akan tertukar, karena sudah masing-masing ada posnya, ada bagiannya. Tidak akan mungkin tertukar. Walaupun itu di seberang lautan, kalau rezeki kita pasti akan sampai kepada kita. Tapi walaupun sudah di tangan, di dalam kepala tangan, kalau itu bukan rezeki kita, pasti akan hilang. Harus yakin. Razzaqun, Allah lah yang maha memberikan rezeki. Rabbun, Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Ya. Raja Hidayah, wa Malikun. Ya. Bila syarikin, tidak ada sekutu baginya di dalam memerintah kekuasaannya, di dalam kerajaannya, tidak ada sekutu. Waladidin, walanadin. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah,
dikuasai ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa? Tugas kita hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha berkehendak. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah yang maha berkehendak. Ada satu kisah seseorang yang ahli ibadah. Siang dipakai puasa, malamnya dipakai qiyamul lail. Ibadah dan ibadah. Suatu ketika malaikat melihat catatan orang tersebut di Lauhul Mahfuz. Ini orang ahli neraka. Lalu malaikat ini menemui orang tadi. Wahai hamba Allah, untuk apa kau ibadah? Catatanmu itu di Lauhul Mahfuz adalah kau ini ahli neraka. Apa kata orang itu? Aku ini ibadah bukan karena ingin surga. Aku ini ibadah bukan karena takut neraka. Aku ini ibadah bentuk rasa syukurku kepada Allah. Sudah dijadikan sebagai manusia yang sempurna, hamba Allah, maka aku bersyukur dengan ibadah, dengan menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Jadi benar-benar ibadah itu tidak ada pengharapan apa-apa, hanya lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Catatan di Lauhul Mahfuz dihapus. Yang tadinya dicatat sebagai penghuni neraka diganti sebagai penghuni surga. Padahal itu dia diinginkannya juga. Jadi kita ada ibadah yang paling dahsyat. Ya, kita terkenal dengan waliullah, wanita Robiatul Adawiyah. Apa beliau katakan dalam syairnya? Ya Allah, kalau ibadahku ini Engkau terima sehingga menghasilkan pahala ganjaran, sehingga aku mendapatkan surgamu, aku tidak ingin surgamu ya Allah. Berikan saja surgamu kepada orang yang menginginkannya. Apa yang diinginkan? Hanya ingin selalu bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga hanyalah hiburan di alam akhirat. Yang paling dirindukan oleh seorang penghuni surga itu adalah selalu melihat wajah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ke istana kepresidenan, tujuan untuk bertemu Bapak Presiden. Datang ke dalam istana, kalau istana terpesona dengan keindahan istana negara. Tapi itu akan hilang ketika kita sudah bisa berjumpa dengan yang kita tuju, yaitu Bapak Presiden. Begitulah sebenarnya. Jadi kenikmatan surga itu hanyalah sebagai selingan penghibur. Makanya di dalam kitab Baqaul Ahbar nanti dijelaskan bahwasanya orang penghuni surga itu nanti tergantung kadarnya. Ada yang berjumpa dengan wajah Allah itu sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ya. Ada yang setiap waktu. Tuh, itu yang paling indah. Ini kan tauhid, keyakinan. Yakin gak kita? Ya, dijelaskan. Jadi tergantung kadar daripada keimanan kita. Kenikmatan surga itu tergantung daripada kadar keimanan kita dan kadar ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini. Untuk itu, untuk mencapai tingkatan surga yang terindah, yang termewah, ya, dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa yang disampaikan menambah keimanan kita